Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya kali ini aku akan mengambil tema tentang ego. Ada seseorang di sini yang sangat egois ya, dia sangat memiliki harga diri yang cukup tinggi, sehingga dari dia yang terlalu menjunjung tinggi harga dirinya, sehingga dia menghalangi hubungan kalian bisa terjalin. Akhirnya karena keegoisannya hubungan kalian jadinya berantakan. Oke, siapakah dia? Kita lihat ceritanya seperti apa. Oke. Ada Cupid Arrow, ada X. Dia sekarang ini masih tetap percaya bahwa cinta yang dia inginkan itu pasti datang gitu ya. Siapapun yang dia inginkan itu, cinta yang dia harapkan selama ini itu pasti bisa datang. Dan aku lihat juga di sini kayaknya akan ada suatu kejutan dari dia terhadap kamu, untuk kedatangan secara fisik atau mungkin secara komunikasi ya. Dan ini tiba-tiba, makanya di sini mengejutkan kamu. Dia adalah mantanmu ya, dia adalah orang yang sudah berpisah dengan kamu. Bahkan di saat ini pun nggak ada komunikasi, udah pada silent treatment nih. Kamu dengan dia tuh sama-sama silent treatment, nggak ada komunikasi, nggak ada pertemuan, ya nggak ada kabar gitu ya. Saat ini tuh pada fokus pada diri sendiri ya, terus itu menghargai diri sendiri, terus itu sibuk sama pekerjaan masing-masing ya. Aku lihat di sini baik kamu ataupun dia sama-sama sibuk kerja, sama-sama menenggelamkan diri pada pekerjaan, fokus dengan diri sendiri ya, mencintai diri sendiri. Tapi aku lihat sebenarnya di sini akan ada suatu kejelasan dan kebenaran tentang hubungan kalian yang dimana di sini kan ingin dia tetap pertahankan ya. Dia pengen datang lagi nih ke kamu. Nah, dia pengen melindungi hubungan kalian. Maka dia tahu kalau misalkan dia mau datang lagi ke kamu, maka dia harus berani untuk jujur, karena itulah persyaratan yang selama ini kamu mau dari dia. Kalau misalkan dia masih mau datang lagi ke kamu, ya kamu mungkin orang yang memang sangat menjunjung tinggi kejujuran ya. Karena gini, kalau aku lihat memang si dia ini takut akan ditelantarkan atau takut sendirian, bisa dibilang tuh ya, takut ditolak, takut takut tidak ada pasangan seperti itu. Sebenarnya dia ini takut banget kalau misalkan ditinggalkan oleh kamu, atau benar-benar kamu move on, atau benar-benar kamu menghilang dari dia. Dia takut banget. Dan saat ini yang dia pikirkan adalah untuk mewujudkan keinginan dia terlebih dahulu ya, terutama secara abundance, secara materi, keuangan kayak gitu. Untuk saat ini dia memang lagi fokus pada apa yang dia miliki dan mencoba untuk mengafirmasi atau memanifestasikan diri ke karir, ke keuangan kayak gitu. Aku lihat di sini. Oke, ada trust di sini. Aku lihat dia yakin dengan situasi yang ada, pasti kalian bisa diberikan jalan yang terbaik oleh semesta, dan apapun yang terjadi sekarang memang harus dijalani karena ini memang sudah rencana semesta. Tapi kalau aku lihat di sini dia tetap masih ingin rekonsiliasi dengan kamu, bahkan dia akan siap untuk berkata jujur tentang apapun yang selama ini tertutup-tutupi atau tidak tidak ada kejelasannya. Dia akan jujur, terutama tentang dia yang mungkin pernah tergoda dengan pihak lain atau tergoda dengan hal-hal lainnya ya. Dia ini memang dulu sering banget mungkin selingkuhin kamu atau matanya jelalatan gitulah ya, bisa dibilang kayak gitu. Karena menurut dia sekarang kok kamu itu lebih cuek gitu loh,
lebih tidak peduli. Ya dia merasa kayak ini cinta sepihak sekarang gitu. Dan aku lihat di sini dia udah nggak tahan, udah nggak kuat gitu loh, diabaikan oleh kamu ya, dan hanya merasakan cinta sendirian. Bahkan aku lihat di sini dia sering banget kumpul-kumpul dengan teman-temannya untuk minta saran gitu ya, harus bagaimana, terus curhat sama teman-temannya harus bagaimana gitu. Ada keterlibatan lah ya pokoknya dia dengan teman-temannya. Oke, dan bisa jadi juga setiap dia mengambil keputusan tuh dia selalu diskusikan dengan teman-teman loh, ya. Jadi ada pengaruh teman-teman di sini. Nah, walaupun mungkin kalian berpisah itu juga mungkin gara-gara pihak ketiga atau ada pasangan baru dianya ya, ada pasangan lain gitu ya. Sejujurnya di sini dia masih hidup dalam masa lalu, hidup dalam pikirannya itu hanya ke kamu, hatinya hanya ke kamu gitu ya. Dia nggak bisa melepaskan kamu, dia tidak bisa melupakan kamu, seperti itu. Bahkan dikala kalian sudah berpisah, terus ya baik dia menjalani hubungan baru ataupun tidak di sini ya, aku lihat itu dia merasa kayak menyalahkan diri sendiri. Kenapa? Karena gara-gara dia akhirnya dia di sini sendirian, dia kesepian tanpa kamu. Apalagi dulu kan dia tidak pernah memperlakukan kamu dengan baik, dia kayak ngerasa bodoh gitu loh, menyia-nyiakan seseorang yang terpenting dalam hidupnya, yang dia sayangi, yang tulus sama dia, yang sangat perhatian sama dia, tapi justru malah di sini dia sia-siakan gitu. Dia jadi menyalahkan diri, merasa bodoh gitu loh. Terus itu juga aku lihat di sini hubungan dia dengan orang barunya pun goyah, hubungan dengan orang barunya pun nggak stabil, karena dia nggak bisa ngefokusin ke orang barunya itu, dia selalu kefokusnya ke kamu lagi, perasaannya ke kamu lagi, kayak gitu. Kemudian ada The Sun. Jadi apapun yang selama ini ditutup-tutupi, ternyata aku lihat udah terbongkar ya. Ya mungkin bisa jadi sebagian sudah terbongkar, misalkan dia sama ini menutup-nutupi bahwa dia punya selingkuhan, akhirnya terbongkar gitu ya, atau misalkan keadaan dia sebenarnya ternyata terbongkar. Intinya apapun yang selama ini dia tutup-tutupi dari kamu, sekarang itu udah terkuak semua gitu. Bahkan kalau aku lihat di sini dia itu selalu mengenang atau mengingat-ingat masa-masa bahagia bersama kamu ya, sehingga itulah yang akhirnya menghancurkan hubungan dia dengan orang barunya juga gitu loh, karena dia selalu kepikiran kamu terus gitu ya. Terus itu juga semesta memang menginginkan dia untuk jujur dan terbuka, karena selama ini dia tuh sulit sekali untuk jujur dan terbuka sama kamu. Akhirnya makanya di sini distimulasi oleh semesta untuk biar dia itu bergerak gitu loh, ya bergerak dengan cara ya ini dibongkar semua apa yang selama ini dia tutup-tutupi sama kamu. Dan di sini juga agar kamunya juga berani untuk bertindak tegas setelah kamu tahu bobroknya dia, setelah kamu tahu apapun yang selama ini dia tutup-tutupi dari kamu. Kamu pantas untuk memilih apakah kamu masih tetap mau setia dengan dia atau kamu ingin melepaskan dia karena kamu sudah dikhianati, terluka atau bagaimana gitu. Pilihannya sebenarnya ada di kalian. Yang terpenting adalah kalian harus tahu dulu bahwa si dia ini begini, dia ini bobroknya begini, baiknya begini. Ya, dia pernah melakukan kesalahan seperti ini. Kira-kira apakah kamu sanggup untuk bersama dengan dia gitu? Apakah kamu yakin kamu masih bisa mempertahankan perasaanmu terhadap dia? Seperti itu. Aku lihat di sini. Yang terpenting adalah semesta ingin menunjukkan ke kamu, ini loh sejujurnya jati diri dia, sebenarnya aslinya orang ini tuh begini. Apakah kamu yakin masih mau menerima dia? Nah, itu ya. Jadi di sini semesta menginginkan kamu untuk memilih. Bahkan dengan cara dibukakannya ya aslinya dia ini siapa gitu. Di sini semesta itu menginginkan kamu untuk membuat suatu keputusan yang terbaik, yang sehat untuk kamu. Jangan gara-gara kalian sudah menjalani hubungan yang lama, laju kalian tetap mempertahankan jika memang tersakiti. Tapi bukan berarti juga gara-gara hubungan yang sudah lama kalian merasa bosan dan dengan mudahnya meninggalkan. Pikirkan baik-baik, itu loh maksudnya semesta di sini ya. Intinya saat ini tuh kalian disuruh untuk
apa itu namanya, tidak boleh mengkompromikan hubungan kalian hanya karena sudah terlalu lama atau kamu tidak ingin memulai kembali dengan hubungan baru. Ya, kamu harus tahu bahwa bagaimanapun juga untuk menghindari sekarang akan lebih baik rasanya walaupun sakit ya nantinya. Karena semakin kamu tahan, kamu akan semakin termanipulasi, kamu akan semakin terluka gitu loh. Dan akan semakin banyak masalah yang menumpuk gitu loh. Sehingga saat ini kami itu disuruh fokus untuk hal-hal yang penting yang juga mencangkup atau berhubungan dengan pasangan kalian ini. Kalian maunya gimana gitu. Pikirkan baik-baik gitu ya, karena menjalani hubungan ini gak cuma untuk hari ini doang, tapi untuk masa depan, untuk jangka panjang seperti itu. Dan aku lihat juga di sini memang hubungan kalian itu mandek ya, stuck banget selama ini tuh. Hubungan kalian ini selalu stuck, mengalami masa-masa sulit, terbebani, merasa kayak terkurung, terkekang, mandek gitulah ya. Dan bahkan hubungan ini tuh tidak berkembang secepat yang kalian inginkan. Bahkan juga ada pertanda dari pihak ketiga yang mengganggu hubungan kalian. Bahkan mungkin ada sebagian dari mereka itu ada yang kawin lari atau menikah tanpa sepengetahuan kamu gitu, tahu-tahu udah nikah gitu ya. Ada juga yang kawin lari gitu, aku lihat di sini ya. Oke. Kalau aku lihat ada Ten of Cups ya, ada kemungkinan di sini dia akan datang lagi. Saat ini memang dia lagi fokus sama keluarga, lagi ya pokoknya lagi kumpul-kumpul dengan keluarga, lagi pokoknya fokusnya ke keluarga dulu gitu ya kalau aku lihat. Tapi dikala dia saat ini tuh lagi fokus sama keluarga, kadang dia tuh suka kepikiran kamu loh ya, pengen ketemu secara fisik, pengen ngebawa kamu ke keluarganya, atau sebaliknya pengen dia tuh ke keluarga kamu untuk saling mengenal. Tuh ada keinginan dari dia. Bahkan kalau saat ini kalian lagi berpisah ya, aku lihat di sini ada yang keinginan dari dia untuk rekonsiliasi lagi, untuk union lagi, bersatu dengan kamu. Jadi dia yang akan datang dan ingin menawarkan suatu komitmen pernikahan atau pertunangan atau ya keluarga gitu ya, dengan kamu, berkeluarga dengan kamu. Kalau misalkan ini ya suamimu, ya berarti dia pengen punya keluarga yang lebih kuat, lebih bahagia, mungkin ingin memiliki anak lagi kayak gitu ya. Ada keinginan itu. Cuman di sini adalah momok yang udah tertanam ya, kayak stereotip lah ya, stereotip di pikiranmu mungkin ya ini. Kenapa? Karena kamu sekarang itu berpikir bahwa alah dia paling kalau datang cuma di awal aja, kayak serius, kayak iya-iyanya aja, kayak bakalan tetap stay konsisten gitu ya. Nanti juga kalau udah di pertengahan, udah di tengah-tengah perjalanan hubungan kalian, tahu-tahu pasti nanti dia berubah, tahu-tahu udah ketahuan aja selingkuh gitu. Itu yang udah menjadi stereotip di pikiranmu, sehingga kamu itu masih ada keraguan ya. Dan inilah yang mengapa dia itu kayak menyesali akibat dia egois sama kamu. Ini menghancurkan dia ya, gara-gara keegoisannya dia kayak terjebak. Di sini dia pengen sama kamu, tapi stereotipmu sudah berkata lain, kamu mungkin sudah tidak mau sama dia. Jadi dia merasa kayak terjebak gara-gara keegoisannya. Seperti itu, ya. Jadi sebenarnya dia ingin memiliki rumah tangga bersama kamu, pengen balikan lagi sama kamu, tapi dia melihat kamu sekarang memandang dia itu sudah punya stereotip bahwa dia tukang selingkuh, dia hanya cuman main-main, dia hanya menyakitimu doang, dia hanya datang di awal aja manisnya, setelahnya juga selingkuh lagi. Itu yang sekarang di pikiranmu gitu ya, sehingga saat ini dia bingung harus bagaimana gitu. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Aquarius, Libra, dan Gemini.
energinya itu aja, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa koresonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan ini alfabetnya, bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kalian, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia. So, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.